Halo guys, selamat datang di channel Coco Marco, Automotive Reviewer Wannabe, ya nggak? Nah, jadi hari ini sesuai dengan janji gua ya, kita akan mulai nge-review bisnis body repair. Nah, bengkel mana yang bakal gua samperin pertama? Tunggu ya, kita ketemu di sana ya. Nah guys, gua udah sampai di bengkel Wet Gloss. Bengkel ini ada di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi kenapa gue pilih bengkel Wet Gloss untuk review pertama gue? Ada dua alasan. Yang pertama adalah gue ada kerjaan di sini, ya. Jadi sekalian. Yang nomor dua adalah seperti kita tahu, bengkel ini kan sering direview oleh reviewer otomotif ya. Ada dari Akbar Rais, Den Dimas, Fitra Eri, Gofar Hilman, dan mungkin Motomobi. Jadi review mereka selalu bagus. Jadi gue penasaran bagaimana prosesnya yang dikerjakan oleh bengkel ini. Mungkin kita cari wiring ya. Halo Mbak Mel, wiringnya ada? Ada ruangannya? Yuk, iya boleh. Yuk guys, kita ke kantornya Erik. Pak Marco. Iya, datang juga. Erik. Nah, ini ownernya dari Wet Gloss nih. Halo, apa kabar, Ho? Baik. Sehat semua? Sehat. Rick, ini ada apa ini, Rick? Kok di kantor lu ada soft top nih, coba lihat nih. Ini soft top mobil apa ini? Soft top mobil BMW. Jadi sebetulnya sih bukan permintaan customernya, cuman permintaan customernya tuh tolong jaga soft top BMW gua. Jadi gua pemikiran inisiatif sendiri aja lah. Tadinya kantor gua tuh ini di tengah sih, nggak di pinggir. Cuman ya karena gua mikir customer gua ini, ya gua takut ada apa-apa ya. Jadi namanya taruh di gudang, seaman-amannya gudang. Dimasukin berangkas. Kalau di sini kan sebelah meja gua sendiri. Oh, jadi pasti aman ya? Pasti aman lah, tikus takut sama gua soalnya. Oh, gitu ya. Oke, Rick. Kan dari minggu lalu kan kita janjian nih mau untuk lihat bengkel lu gimana prosesnya. Ya kan, banyak review-review yang lumayan positif juga. Iya. Nah, gua mau tahu lebih lanjut ya, misalnya kita bahas detail tentang prosesnya, apa lu punya toolsnya, yang bedain bengkel lu dengan bengkel lain tuh apa? Nah, yang ngebedain gua dari bengkel lain ya, kok ya. Ya, apa ya bedanya? Mungkin nanti kalau yang menilai kali ya. Iya. Seperti apa bedanya? Biar netizen yang menilai lah. Iya, gua cuma jadi host aja hari ini. Ya, gua juga cuma menjawab pertanyaan dari host Ko Marco aja gua. Nah, ini kita mulai dari mana nih turnya nih? Dari ini nih area tur ya. Mungkin kalau kita ngomong tuh dari awal masuk mobil kali ya. Dari awal masuk mobil ke situ flow-nya. Dari sini masuk. Ya kan, masuk. Nah, biasanya kalau masuk ke dalam sini. Ini tempat kita penerimaan kendaraan. Kita cek semua mobilnya, kendaraannya, permintaannya seperti apa, atau mungkin beliau customer yang mau lihat ke dalam dulu atau seperti apa. Setelah oke, nanti di sini akan kita cek. Pertama yang kita cek adalah bodinya semuanya. Body. Misalkan dia ada perbaikan di bumper, ya walaupun bumper ini perbaikin, tetap kita harus ngecek semua fisik satu mobilnya, body. betul. Oke. Sampai elektriknya, Elektrikal juga. Indikator nyala atau enggak. Oke. Terus apa ada baret atau enggak. Ya. Karena kan kita tahu seringkali ya bahasa-bahasa customer yang udah pernah lah ya, kok ya. Iya. Masukin mobil, waktu keluar ada something yang dia ngerasa, loh sebelumnya nggak ada. Waktu masuk gue nggak ada baret di dashboard, kok sekarang di dashboard gue ini ada bocel ya. Iya. Atau nggak di bagian list chrome-nya. Dan bocel itu kan relatif ya, kok ya. Iya. Ada yang customer yang masalah bocel tuh yang kita di mata tuh nggak kelihatan. Iya. Buat dia tuh kelihatan gitu. Nah, itu permasalahan besar sih buat kita. Makanya waktu memang ada resiko bengkel di situ ya, salah satunya ya. Dan taste customer kan ada yang waktu masuk mereka cuek. Iya. Waktu keluar diperiksa semuanya. Wah, detailnya luar biasa tuh. List nggak boleh ada baret, terus apapun velg semua dicekin semua. Nah, kita nggak mau sampai nanti ada salah menyalahkan. Ada salah, makanya kita kan semua pengecekannya di foto juga, semua bagian-bagiannya. Jadi semua customer masuk di foto, dokumentasi, dilaporin ke customernya. Benar. Dan gua tahu lu ada bikin WA group ya biasanya. Iya, kita ada WA group. Jadi selama proses, kalau misalnya kita ada temuan, kayak kemarin ada pengerjaan, misalnya mobil Mercy, klip-klipnya di bawah hilang, kita pasti akan kabarin ke customer, Pak ini waktu masuk, saat pembongkaran klip-klipnya hilang. Ada bagian retaknya kita kasih tahu, Pak ini ada retak, ada yang apa. Seperti itu ya. Kita sih so far customer kita baik-baik ya. Meskipun cuma kerjain bumper nih ya. Iya, bumper aja kita kasih tahu semua, baut. Bahkan kalau kemarin ada juga mobil yang udah masuk, kebetulan mobil tua sih kok, udah lewat 3 tahun 4 tahunan. Baut kiri kanan itu beda. Jadi yang ini bentuknya mungkin baut ya yang sama tapi dengan merek yang berbeda. Iya. Kita kabarin ke customernya. Gitu. Sampai sedetail itulah kita ngomong seperti itu. Jadi
apapun yang kita terima di awal, ya akhirnya tuh sesuai dengan yang terima di awal gitu. Iya, oke. Seperti itu sih, ya so far ya customer happy seperti itu. Oke. Nah ini Gitu. area apa? Bongkar pasang ya? Di sini ini mobil masuk. Nah, udah masuk. Kalau misalnya pengerjaan cuma poles full body ya, di area polesnya. Ada boleh juga poles full body Ada aja. poles full body juga. Oke. Terus kalau misalnya customernya mau ya kita ngomong ada pengerjaan pembongkaran, ya langsung masuk ke tempat pembongkaran di sini. Jadi di sini tempat pembongkaran itu kayak lagi mobil dipasang, bongkar pasang kita ngomongnya kok ya. Iya, Bongkar iya, pasang. Dan juga ada mobil juga sih di ujung yang sudah selesai, lagi nunggu diambil. Oh ini mobil yang tunggu diambil juga di sini. Iya, ini kerjaan kita nih. Mobil FJ Cruiser Raptor nih, gila udah berapa bulan deh? Udah nggak tahu ya. Setengah tahun ada kali ya. Setengah tahun masih bagus banget mobilnya. Iya, Gitu. oke. Nah, ini kayak di mobil-mobil yang udah beres, juga ada mobil tua di sini, Pagoda yang udah beres, tinggal tunggu diambil. Wah, ini Pagoda Rare nih. Ini mobil langka nih. Itu ini udah kerjaan kita di wet gloss, di restorasi juga. Ini restorasinya berapa lama, Rik? Ini restorasi ya, bukan painting ya? Iya, hampir setahunan lah. Hampir setahunan ya? Di Bandung nih kerjainnya. Kita di sini cuma finishing kan, orangnya customer di Jakarta. Iya. Jadi setelah dipasang, semuanya di beresin, dikirim sini lagi buat final inspection lah sebutnya mau kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi ini buka pasang, ini yang selesai. Terus kalau ini area cuci, Ini cuci sama ya finishing lah kita ngomong. cuci apa finishing? Iya, cuma emang kita lahannya agak full jadi agak kotor ya. Iya. Biasa lah kalau bengkel Maklumi, kotor. Iya, dimaklumi. Kalau buat bengkel ini masih bersih banget. Iya, tapi ya kelihatannya masih agak kotor sih. Kalau lagi ya karena emang kondisinya emang lagi agak ramai sih sekarang sih. Iya. Gitu. Nah, ini area persiapan Ini daerah persiapan. mobil yang mau naik ke dalam oven Oke. gitu. Atau area ini juga bisa sih. Pasti kalau finishing juga di sini juga sih. Jadi multifungsi kali ya. Multifungsi ya. Yang pasti harus area bersih dan steril di sini. Oke. Gitu. Nah, gue mau nanya nih, lu punya oven kan ada banyak nih 4 biji ya? Ada schedule untuk maintenance nggak? Ada. Jadi emang oven kita ya biasa kalau bengkel pada umumnya cuma 1 atau 2. Iya. Kita kenapa sih ada 4 oven? Karena kita pengen ibaratnya pakai bahan-bahannya pun ya semua yang paling bagus. Yang ibaratnya kita ngomong kalau di bengkel gimana ya ngomongnya? Yang cepet kering itu biasanya lebih nggak tahan lama gitu. Yang lama kering itu biasanya lebih tahan lama. Iya. Nah kita pasti pakai bahan-bahan Jadi yang memang bagus. prosesnya lebih lama ya? Iya lebih lama tapi hasilnya maksimal gitu. Iya. Kita sih ada sih perawatan di sini. Jadi cek pemeliharaan oven. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya guys. Filternya Ya, semuanya. mereka ada cek pemeliharaan oven. Jadi oven itu bukan buat pajangan doang ya. Ada bengkel yang gua tahu itu cuma buat pajangan doang. Ada ovennya tapi nggak pernah di-maintain. Iya, kayak ini kan kita pastiin ya filternya harus sudah apa ya, jangan sampai filterisasinya nggak bagus, Iya. nanti hasilnya juga nggak bagus, nanti bolak-balik terus jadi keluarnya lama gitu. Nah, kan ada bengkel yang punya oven dan ada bengkel yang nggak ada oven nih. Menurut lu kenapa oven itu penting atau nggak penting gitu loh? Karena ada juga bengkel yang mungkin dia bilang cat gua bagus tapi gua nggak pakai oven. Ya sebetulnya sih kembali kepada standar ya, Iya. standar konsumen sendiri ya, kok ya. Iya. Kalau gua kan ibaratnya apa yang gua janjikan pada customer, gua pengen ibaratnya punya hasil yang sama seperti mobil baru atau original. Iya. Makanya kalau misalnya nggak dibarengi dengan fasilitas yang sama, ya untuk mencapai situ mungkin harus effort banget gitu. Lebih susah ya? Susah banget, masih susah banget kalau misalnya nggak pakai sistem ovennya bener, cuman pakai penutup atau bagaimana, ya dengan bahan yang terbaik, Iya. ya gua rasa itu kurang sesuai aja gitu. Jadi ini wet gloss kalau menurut gua ini memang untuk sebuah bengkel ya investasi mereka nggak tanggung-tanggung ya. Betul, ya namanya ada hasil, ada barang, ada harga lah Iya, kayak iya. gitu. Nah, terus kompresor gimana, Rik? Kompresor pakai kompresor apa? Kita sih kompresor ada di belakang, kompresor standar lah kita ngomong. Cuman emang kita ada alat buat filter airnya dan lain-lain. Jadi kita pastikan jangan sampai nanti di spray gun itu sampai keluar air. Nah, ini penting banget nih guys. Karena kalau misalnya beberapa bengkel ya, mereka punya kompresor kadang nggak di-maintain. Jadi sebelum pemakaian kompresor sebenarnya itu ada klepnya di bawah yang bisa dibuka, dibuang airnya. Iya. Tapi kadang-kadang orang bengkel suka males
Jadi hasil clear coat saat itu suka tercampur dengan air. Benar. Nah kayak tadi kan kedengeran tuh, suara kayak gini, set. Iya. Itu sebetulnya yang otomatis buat ngeluarin air dia. Oh, jadi pengeluaran air ini udah otomatis? Iya, jadi dia per berapa lama sekali dia ngeluarin air dari si tabung kompresor supaya nggak sampai masuk dalam spray gun gitu. Oke. Tapi di samping itu kita kan tetap aja namanya resiko air ya. Ada kata pembuangan airnya udah keluar tapi masih ada menimbun. Iya. Itu kan akan berbahaya masuk ke spray gun juga. Iya. Ini ruangan kompresor. Nah, ini ruangan yang biasa customer nggak pernah masuk juga nih. Iya. Nah, ada perawatannya juga di sini juga. Gila, kompresornya gede banget ini. ada ininya. Ini untuk apa nih alatnya? Ini buat tabung kompresornya sih, yang buat nampung udaranya. Ya, dari sini kompresor. Ini berapa liter? Liternya, wah gua kayak detail sih kurang tahu ya. Ini lumayan udah lama banget lumayan soalnya. Gede ya. Cuman nih ada tempat buat ini nih, buat yang air tadi. Nah, dari ini alat tuh, kedengeran nggak? Itu buat yang namanya pembuangan air sana. Terus kita filter lagi pakai yang filter air, baru masuk ke distribusi ke satu bengkel. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini emang apa bedanya bengkel yang premium dengan bengkel biasa ya? Nah, Rick, ini yang di paling belakang nih, ini area yang paling tertutup ya di antara semua bengkel lu ya? Bener, ini area gudang, jadi emang sengaja gue tutup karena kan ya jujur aja bengkel ini kan sudah 30 tahun ya kok ya. Iya. Jadi bokap gue yang ngediriin. Iya. Dia dari SMP udah ngerjain pengecatan mobil. Iya. Jadi semua bahan seperti thinner, epoxy, filler, epoxy primer, semuanya tuh dia udah sortir dulu sebelum masuk ke mobil ke konsumen. Jadi bengkel wet gloss itu nggak semata-mata beli merek A dipakai, merek B dipakai. Kita nggak mau. Jadi ada know-how tersendiri. Bener. Oke. Jadi kita betul-betul nggak mau pakai merek-merek asal. Oke. Jadi ada kata sekarang kita ngomong kita pakai cat kan merek Chicken. Ya. Nanti dikit deh. Nah, ini kan Wah, Chicken ini dikasih lihat lu, jarang lu. Chicken ya, gua pakai Chicken. Jadi kayak pakai Chicken sendiri, kenapa pakai Chicken ya karena emang bahan Chicken tuh bagus. Nah, kayak gitu kok. Nah, jadi ini bengkel kan udah generasi kedua ya? Dari Babelu di Cemerlang Abadi Bandung, betul? Betul. Jadi bokap gua sendiri, kalau gua boleh cerita, dia kan dari SMP udah kerjain, tadi gua ngomong, kerjaan ngecat mobil. Jadi karyawan-karyawan tuh kebanyakan dia yang training, terutama di bagian painting sama color mixing. Cuman kalau dia emang lebih banyak kata gua sih otodidak ya, karena dia kecil kan dia. Iya. Walaupun dia udah belajar di Belanda juga, di Akzo Nobel juga sama. Oh, belajarnya di Akzo Nobel Belanda? Bener. Wah, Kalau luar gua biasa. Akzo Nobel Indonesia. Oke. Gitu, belajar, kalau gua pribadi gua udah belajar sertifikat ya pastinya. Color mixing, body shop management, painting, belajar spray, dari sertifikatnya. Terus juga belajar mengenai kesalahan-kesalahan dalam pengecatan mobil. Oke. Jadi gue pastiin ini pengerjaan mobil customer ditangani dengan SOP yang betul lah, ibarat seperti itu. Semua balik lagi, meskipun SOP-nya benar, tapi kan tergantung dari hati ya. Benar. Kalau kerjain dari hati, semuanya pasti lebih perfect ya. Harus hobi kali ya. Kalau hobi ya? kan Harus punya passion ya. Passion nih, kalau situ ya pasti senang lah kerjainnya juga gitu. Iya. Nah, ini area apa nih, Rick? Ini area untuk las ketok dan juga untuk pendempulan. Jadi emang area kotor sih sebenarnya. Area kotor. Iya. Jadi kalau dilihat ini mungkin di Wet Gloss, kalau di Instagram nih kan bagus-bagus. Tapi mereka juga punya sebenarnya area kotor ya. Nggak mungkin bengkel nggak punya area kotor lah. Pastinya. Gitu. Nah, ini area mobil tua lah kita ngomong, mobil yang didempul, lagi dikerjain, lagi diamplas kayak gitu. Ini lebih ke restorasi atau ke painting aja? Ini lebih ke arah restorasi lah kalau yang di dalam. Oh, jadi kalau masuk ke sini lebih ke restorasi pekerjaan yang lebih lama? Betul. Oke. Nah, ini yang dipoles, lagi dipoles dalam proses. Nah, ini step hampir terakhir ini berarti? Udah hampir terakhir, hampir dipoles. Setelah itu kalau habis dipoles, dipasang, terus di finishing lagi, dipoles akhir, terus di QC. Oke. Baru selesai, baru di handover ke customer. Oke. Nah, ini gua lihat pemakaian lampu neon atau LED ini ya? Iya, betul. Ini nggak tanggung-tanggung ya? Maksudnya lu pernah ngitung nggak jumlah lampu neon di sini ada berapa banyak? Wah, nggak tahu kok, ini udah kayak apa ya? Banyak banget ya, neon semua di sini, neon semua di dalam, neon semua. Karena memang kalau ya kita mau kualitinya bagus, ya pencahayaan juga harus bagus sih. Iya, terutama untuk QC ya? Betul, QC terutama. Kayak gitu sih. Jadi ya betul-betul ya
Jadi kalau misalnya udah selesai semua, customer mau QC sendiri masuk ke sini juga boleh dong. Mereka boleh inspeksi lihat detail. Boleh. Bisa kayak gitu sih. Justru biasanya kita lebih parah lagi. Udah diinspeksi di dalam, kita bawa keluar, diinspeksi lagi di luar. Di luar lagi. Karena terkadang di dalam sama di luar tuh berbeda kondisinya. Iya. Makanya kalau kita habis pengecetan nih, terutama di warna-warna yang sulit, kalau warna kan ada namanya metamerism. Iya. Jadi si warna itu rusak. Iya. Jadi sehingga mempunyai efek-efek yang kita ngomong agak aneh gitu. Iya, di luar ini ya. Iya, di luar. contohnya kayak mobil Ferrari tuh. Ferrari kuning. Iya. Kalau di ruangan neon seperti ini, dia warnanya lebih ke hijau biru. Iya. Waktu dia di luar itu warnanya lebih merah. Oke. Nah, jadi kita waktu nyampur pun harus dikondisikan dengan dua situasi, di luar dan di dalam. Oke. Gitu. Itu ya kalau yang belum jarang kalau bisnisnya kayak gitu biasanya pusing sih kayak gitu sih. Nah, ini sekilas oh ya, dia ada satu lagi nih. Ini rada spesial juga nih. Ya. Ini apa fasilitas terakhir yang dibuat oleh Wet Gloss ya? Iya, ini fasilitas terakhir karena kita kan di sini ada pengerjaan sepeda juga. Iya. Jadi kita ada ya namanya Orso sih tempat kerjaan sepeda kita. Iya. Jadi emang spesialis kita mau custom bike gitu. Custom bike. Custom pen bike. Ini bikin custom sendiri. Betul, ini bikin custom sendiri. Hasilnya seperti ini. Ya buat barang-barang kecil lah kita ngomongnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat memang Wet Gloss itu bengkel yang benar-benar serius kalau mereka kerja ya. Maksudnya untuk ngecat sepeda aja mereka bikin oven khusus sepeda loh. Nggak dicampur barang lain ya. Untuk ada campur barang-barang kecil juga boleh di sini ya. Kalau barang-barang gede baru yang di oven gede. Iya. Oke, kita ngobrol santai sama Erik. Mungkin cari tempat yang lebih enak kita duduknya. Boleh kok. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang tunggunya Erik ya di Wet Gloss. Kita mau ngobrol lebih banyak nih. Ya. Erik, mungkin bisa sharing sama kita tentang sejarahnya Wet Gloss ini gimana ya? Mulai dari mana? Sejarah sih Wet Gloss gampangnya gua lahir bengkel gua berdiri sih kok. Oh, gitu. Karena cuma beda sebulan doang dari. Oh, beda sebulan. Gua kan 30 tahun. Berarti bengkel itu kan tahun 90 ya, 89 Desember kita berdiri. 89 Desember. Beda sebulan doang. Oke. Berdiri sama gua lahir. Cuma emang kalau kita ngomong flashback ke belakang lagi, kita ngobrol masalah siapa Wet Gloss itu. Iya. Ya kebetulan emang bokap gua Sentoso namanya. Iya. Jadi bokap gua tuh dari usaha bokapnya lagi itu di karoseri. Oh, di karoseri. Karoseri itu, namanya Sumber Mulia ya. Jadi emang dia spesialis di ngebangun mobil. Kebetulan kakek gua tuh punya 7 anak dan bokap gua tuh yang megang bagian operasionalnya. Oke. Gitu. Jadi dia yang terjun ke lapangan, dia yang nyampur warna, dia yang nyepray. Iya. Jadi pekerjaan dari A sampai Z, dari bahan semua dia ngerti. Dari dia masih duduk di SMP pun sudah mengerti gitu. Dari mulai SMP berarti? Iya, dari mulai SMP. Emang passionnya di situ sih dia di otomotif. Berarti kalau kita ngomong mungkin dari cemerlang abadinya lebih dari 30 tahun ya, mungkin udah mundur bisa ke 50 tahun kali ya? Ya mudah-mudahan lah, kan gue generasi kedua. Generasi kedua. Ya emang generasi kedua kan tricky ya. Yang membangun ya? Meneruskan tuh kan kadang-kadang lebih berat dibandingkan yang membangun ya? Iya, membangun gitu ya. Tantangan lah. Iya. Gitu kok. Nah, terus gue dengar kayaknya Cemerlang Abadi pernah ambil ISO juga ya? Karena gue lihat di bengkel Wet Gloss ini kayaknya SOP-nya mirip-mirip sama perusahaan yang udah ada ISO 9001, bener? Iya, kalau ya mungkin Komar Kojo mungkin udah pernah belajar juga kan mengenai ISO. Iya. Sebetulnya emang iya, kita sudah pernah sertifikasi ISO untuk beberapa tahun, terutama yang di Bandung, dan emang waktu itu pengurusnya tuh emang gua sendiri yang ngurusin untuk ISO-nya. Iya. Jadi kita sudah mensertifikasi yang di Bandung, oleh sebab itu gue jadi ada beberapa knowledge yang kita bisa terapin untuk yang di Jakarta seperti itu. Oke. Cuma kembali lagi, ada ISO tapi kalau nggak diterapkan untuk apa gitu kan? Iya. Oleh sebab itu ya kita lebih terapkan sistemnya yang kita terapkan di bengkel kita yang di Jakarta gitu. Oke. Nah, terus ini bengkel apa terlepas dari fasilitas oven, semua lampu, mungkin ada alat-alat. Iya, Nah, alat-alat apa aja, gadget aja, apa aja yang dipakai sama Wet Gloss nih? Tadi kan Komarko nanya nih mengenai lu pakai spray gun apa sih gitu di sini, kan spray gun kan namanya pistol ya, pistol kita buat berperang gitu kan. Iya. Jadi gua nggak disponsorin sama Sata ya, cuman emang kita pakai Sata di sini, ada beberapa merek. Ini sih jangan dipakai sih, yang lebih sering yang ini. Sebetulnya bukan Sata doang, kita ada beberapa merek lain dan banyak banget. Kita punya spray gun tuh
satu sprayer aja bisa punya mungkin 4 sampai 6 spray gun gitu. Satu sprayer? Iya kan, karena metalik, solid dipisahin. Oke. Terus untuk clearnya, untuk yang buat wet glossnya. Lu ada pakai itu gak, cat water base gak di sini? Water base kita belum pakai sih. Jarang pakai ya? Kita masih pakai solvent base lah. Solvent base ya? Oke. Makanya kita pengennya pakai yang spray gun yang bagus lah. Kayak salah satu ini kan yang terbaru ya, yang Sata Jet yang 5.500. Kita juga sebenarnya ada merek lain kayak Devil Beast yang GTI Pro Light kita pakai juga. Iya. Gitu. Jadi emang kita pengennya pakai yang spray gun yang bagus lah untuk pekerjaan-pekerjaan mobil yang premium gitu. Iya, jadi kalau gue lihat memang wet gloss itu bengkelnya kalau secara marketing mungkin udah benar-benar pas ya positioningnya ya. Maksudnya target marketnya jelas, dia punya fasilitasnya juga bagus, keren, alat-alatnya juga mendukung, ya, servisnya juga mendukung. Nah, boleh tahu nggak kira-kira nih investasi berapa untuk satu bengkel? Wah, roughly aja, roughly. Jujur ya, nggak bisa ngomong secara ini ya, Om Marco ya, karena kan gua di sini juga kan bukan gua awalnya pendirinya. Iya. Ya, ada generasi sebelumnya. Cici gua yang di sini, gua ini sebagai penerus habis dari cici gua itu. Gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomong harga roughly berapa, ya sorry tuh saya gua nggak bisa. Pokoknya banyak lah ya. Nggak punya kapasitas untuk menjawab lah ya berarti. Iya, gitu. tapi kalian bisa lihat sendiri lah ya, bisa menilai sendiri lah ya. Misalnya berapa tempat oven, terus dengan kita ya lumayan update untuk teknologinya dan lain-lain dan pengerjaan SDM juga semuanya kita harus ya namanya bengkel premium kan otomatis nggak seperti asuransi kok. Iya, nah SDM itu ada berapa orang di sini? Kita semua ada 35-an di sini ya. 35-an. 35 orang betul. Ya di Bandung lebih banyak, Bandung bisa 70 karyawan. Di Bandung 70. Iya, di sini kita ngomong mininya Bandung lah kita ngomong. Sini luasnya berapa? Kayaknya 2000-an mungkin ya. 2000-an. 2000. Kalau di Bandung? Wah, bisa 3000 lebih kayak 2 lantai bengkelnya. Oh, 2 lantai. 2 lantai ya. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau lihat Cemerlang Abadi di Bandung atau ada penonton yang lagi di Bandung, ya kalian pasti tahu lah Cemerlang Abadi lah ya. Iya. Memang kalau di Jakarta kan kita baru ya 2014 kita di sini berdiri. Iya. Kenapa dari Cemerlang Abadi Bandung buka ke Jakarta? Iseng sebenarnya. Iseng. Iseng kan begini ngomong ya kok ya. Waktu awal kan emang kita nyawa jangka waktu lama pastinya. Iya. Kita ibaratnya bengkel di sini kita bangun dan lain-lain. Emang waktu itu cici gua juga merit, terus ya bokap nawarin untuk usaha bengkel, akhirnya dia nerusin untuk beberapa tahun, cuman akhirnya pindah profesi yang lain. Dan gue juga akhirnya ngejar perempuan dan akhirnya gue pindah Jakarta dan ini gue terusin gitu. Oh, jadi gara-gara ngejar perempuan nih? Iya, kecelakaan. Kecelakaan sih. Kalau ada yang nanya. Kalau enggak, wet gloss bisa ada di mana nih? Ngejarnya di mana? Kalau ada yang nanya kenapa wet gloss berdiri ya karena kecelakaan sebenarnya sih kalau di Jakarta. Iya sih sebenarnya gitu. Jadi bukan direncanakan ini? Kalau buat gue pribadi kecelakaan sih. Oh, kecelakaan ya? Mungkin kalau cici gue yang nerusin, terus ya bisa kayak seperti hari ini ya berarti cici gue yang ngebesarin gitu. Oke. Sebenarnya ada cerita lucu sih kalau sebetulnya. Jadi kan kita kan wet gloss waktu awal berdiri, orang mungkin tahu Cemerlang Abadi yang di Bandung. Iya. Tapi orang nggak ada yang tahu nama Cemerlang Abadi Jakarta dan wet gloss terlalu apa ya kita ngomong terlalu premium sampai orang tuh nggak ada yang tahu gitu kok. Ibaratnya seperti itu. Beda entity orang pikirnya. Iya, jadi orang tuh aduh dikit banget yang tahu lah di Jakarta ada Cemerlang Abadi dan wet gloss gitu. Sebetulnya gue pengen dapetin tuh testimoni dari orang yang sudah terkemuka gitu. Seperti apa sih hasilnya gitu di mata orang-orang testimoni gitu ya. Di mata-mata orang yang sudah reviewer lah. Reviewer ibaratnya kayak gitu. Makanya kita beraniin untuk ibaratnya oke lah cobain deh kita kerjain mobilnya seperti itu. Nah, waktu Mas Akbar datang ke sini kaget kok. Dia kaget ada bengkel kayak gini di Ciputat. Gue sering lewat sini nggak pernah tahu ada bengkel kayak gini gitu. Dia terkaget-kagetnya. Lu kemana aja bos digituin. Gue di Gias. Nggak pernah tahu katanya. Di Gias udah tahun 2000 berapa? 2014, 13 ya gue di Gias ya kok ya. Setiap tahun kan ada terus tuh. Ya 2014 mungkin, iya. Sama Marco juga. Iya. Jadi gue kenal Erik sebenarnya udah lumayan lama karena dulu Bandung. Iya, Erik masih di Bandung dulu. Karena dulu gue pegang satu produk coating mereknya Restore FX. Cuma sekarang kita nggak lanjutin ya karena memang kurang cocok kayaknya chemicalnya. Terlalu bagus ya kok ya. Iya, terlalu bagus. Jadi mungkin kurang cocok dengan iklim Indonesia, jadi kita discontinue. Iya. Ya, jadi itulah tadi kalau ceritanya. Jadi akhirnya tadi saya mana ya jadi lupa. Jadi dari Bandung, Jakarta, ya kita dari Akbar Rais tadi bicara mengenai, jujur gue banyak belajar dari Akbar Rais sih. Dia ngomong kayak orang tuh harus tahu merek lu tuh bagus. Kan dia udah lihat hasilnya tuh dan dia puas banget
dan dia ngerasa kayak ini tuh harus orang baik yang tahu gitu. Kayak Om Arif Muhammad, kita udah kontekan, nanti udah dijadwalin juga kapan mobil masuk. Di sini kan tadi ada mobilnya Den Dimas juga. Terus Om Fitra kemarin, Gofar juga nyangkut gara-gara Marco juga. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu kenapa bisa Gofar Hilman kenal bengkel gua, ya karena dari Komarko. Ya, kita saling kolaborasi lah. Kolaborasi lah kita. Iya, gitu. karena kan gue punya brand tapi gue gak punya fasilitas untuk ngecat kan. Makanya gue juga happy sih karena ya jujur ya kesenangan customer tuh kesenangan kita juga ya kok ya. Iya, tapi Gofar puas banget sih ya. Wah, puas banget. Dia kalau puas itu ngomongnya anjing, bangsat semuanya keluar. Wah, gila, gokil. Wah, gila-gila deh. Anjing apa gitu. Tuh lucu banget sih, epic sih. Nah, terus ada alat apa lagi nih, Rick? Selain spray gun? Ya? Oh, ini gue jadi lupa nyangkut di belakang. Jadi, biasanya gue kemana-mana bawa ini kok. Ini tuh lampu koled. Ya, tapi karena saking seringnya dipakai, jadi kondisinya juga udah kotor ya. Ini menandakan berarti barangnya benar-benar dipakai. Berarti sering dipakai ya? Bener. Bukan pajangan doang nih? Bukan pajangan doang. Bukan gimmick marketing buat customer lihat kan? Bukan, ini penting banget sih. Ya karena kan gue kan emang spesialis di bengkel di bagian mixing color. Ini tuh jadi pacuan gue buat nyampur warna. Tapi ini ada tapinya nih, gue lihat beberapa kemarin ada yang gunain ini tapi salah guna. Ini bukan buat QC guys, ini tuh ini bukan buat QC gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, koled ini harganya sekitar 4 jutaan kalau nggak salah ya. Iya, sekitar segituan. Ini LED-nya khusus, ini mirip dengan spektrum matahari. Iya. Jadi kalau misalnya kita lagi mixing color di dalam ruangan, nggak ada matahari atau mendung, bisa pakai ini, kita bisa lihat apa metalik dan flake-nya itu benar-benar clear banget. Itu. Gitu. Ini salah satu kelebihannya. Bener. Tapi ada juga yang pakai LED murah cuma 50.000, 100.000. Biasanya dipakai buat lihat swillmark doang ya. Ya, kalau itu sih setuju lah. Ya, kalau itu untuk lihat swillmark mungkin oke lah. Oke. Tapi bukan ini, tapi bukan ini. Ini memang khusus untuk warna. Jadi gue juga ada pengalaman sendiri di White Gloss. Jadi ada customer yang minta army green warnanya waktu itu. Jadi gue udah coba oplos 1 minggu, kita buatin sampel warna sampai 12 panel, Rick. Jadi army greennya 12 army green. Ya kan, kita kasih ke konsumennya masih nggak ada yang cocok. Ya kan, akhirnya gue sampai bingung. Ya udah, akhirnya terakhir gue bawa ke tempat Erik. Jadi akhirnya dari customer itu kasih 1 strap jam tangan silikon. Rick, ini samain warnanya sama silikon. Erik pun bilang gak bisa sama kok, karena ini silikon medianya beda dengan cat. Yang satu pantulin warna, yang satu lagi nih nyerap warna. Ya udah, akhirnya Erik coba buatin, cuman di Erik doang bisa ketemu akhirnya. Bukan kerjaan sulit sih sebetulnya kok. Iya. Warna itu kan warna solid. Warna solid. Kalau solid sih gue jauh banget lebih pede lah. Iya, jadi gue cari warna itu udah kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan gua mixing udah 8 warna. Jadi satu warna hijau itu ada 8 tinter ya. Iya. Tapi di matanya Erik ini dia cuma bilang 1. Kok ini ada 1 warna hijau kekuningan yang kurang katanya. Ada nggak? Kalau misalnya ada bawa ke sini. Tinggal dikasih berapa tetes, udah jadi warnanya beres. Ya kalau campur warna sih jam terbang ya. Mungkin Komarko udah coba berusaha juga. Sampai 2 minggu kemarin ya. 2 minggu, iya. Tapi pasti belajar banyak sih kan. Jadi warna itu mesti tahu ya guys. Warna di kaleng dan warna di spray itu beda ya. Berbeda banget. Beda banget ya. Beda banget. Dan itu kalau misalnya dilihat di dalam ruangan dan di luar ruangan di matahari juga itu beda jauh. Berbeda juga. Di kamera aja kadang-kadang berbeda juga. Iya, jadi kita udah campur nih. Udah sama warnanya. Terus waktu di presentasi tuh di kamera di handphone, kok di kamera beda ya. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya customer udah mixing warna nih, boleh pakai alat ini cek. Ini tuh sebenarnya bukan buat mixing warna. Ini mixing warna tuh untuk butiran dari Komarko. Butiran flake, iya. Ini untuk flake. Untuk kan flake ada 2 macam tuh. Ada apa namanya? Pearl sama metalik. Ada ceramic juga sebetulnya sih. Cuman ceramic mungkin mirip-mirip sama pearl kali ya. Cuman dia lebih gede flake-nya gitu. Nah, ini buat ngecek tingkat kebesaran dan kepadatan si flake-nya itu. Gitu. Oke, jadi bukan untuk warnanya sendiri. Warna sih bisa, cuman agak lebih sulit sih kalau agak lebih sulit. Warna. Mungkin kalau udah benar-benar ya deadlock ya dalam arti udah nggak ada cahaya, mobil harus keluar, ya mau nggak mau ini bisa jadi tolak ukur, tapi nggak bisa 100% lah. Gue ngomong nih 80% lah. Tetap paling bagus tuh ya matahari siang. Ya. Matahari siang paling bagus buat nyampur. Makanya kayak tadi solid sih. Ya buat gue bukan masalah gede lah kok. Maksudnya itu kerjaan gampang lah kalau solid.
Buat Erik gampang, buat gua susah banget. Iya, warna-warna yang kayak kemarin tuh F2 Competition warna biru tuh yang terus lagi tuh Ferrari yang kuning. Iya. Terus ada Lamborghini kuning, itu gue pernah nemenin bokap sampai berminggu-minggu. Terus warna-warna candy tone, itu juga lumayan Mazda. challenging. Mazda, itu lumayan challenging. Tapi once kita udah ketemu, gampang banget. Gampang banget ya? Ya warna-warna itulah banyak kayak Morpho Blue-nya HRV biru tuh, gue setengah mati juga tuh kerjainnya. Ya warna-warna custom seperti itulah gitu kok yang lumayan sulit, yang ada butirannya. Kayak gitu sih. Nah, untuk customer sendiri kalau ngecat di wet gloss ya, pernah nggak maksudnya mereka repaint, terus dari mereka bilang hasilnya nggak sama nih, warnanya belang. Tapi menurut lu udah sama gitu? Pernah kejadian kayak gitu nggak? Oh iya terjadi dan lumayan, kita ngomong bukan lumayan sering ya. Jadi kalau di kita kan ya orang masukin mobil, gua rasa harus diedukasi gitu sebelum dikerjain. Jangan udah masukin terus keluar nggak sesuai, baru dijelasin, Pak emang kayak gitu Pak, kalau gini nggak bisa kayak gitu, itu namanya nggak fair dong. Mereka kalau mobil masuk nih, terus pengerjaannya misalnya bumper. Gimana cara jelasinnya ke konsumen? Mobilnya kan warna putih pearl. Misalnya kayak gitu, itu kan di mana-mana putih pearl itu di bumper dan body pasti belang. Jadi kita udah ngomongin, Pak, Bapak lihat ya ini perbedaannya, kan kita ada dia juga kan, kita tembakin warnanya, Pak ini flagnya Bapak lihat ya dari bumper sama body, lihatnya warnanya turun berbeda. Jadi nanti hasilnya kita kurang lebih sama seperti original. Jadi kalau misalnya ekspektasi Bapak 100%, ya mohon maaf, Bapak mau ikutin original atau mau ikutin apa gitu kan, original aja belang gimana kita gitu kan, ibarat seperti itu. Nah paling banyak sih ya itu yang antara bumper dengan body sih yang orang. Bumper, apa karena materialnya atau apa? Material sih, material. Material dasarnya. Betul. Kita juga kalau nyampur warna, kalau ke bumper biasanya ada turun sekitar 5% tuh turun warnanya. Bumper ya? Meskipun di epoxy sama-sama? Iya, pasti turun sih warnanya. Oke. Gitu. Cuma dia tinggal batas toleransinya. Itu banyak orang yang nggak tahu sih masalah warna sih kok. Warna tuh bumper dan body tuh selalu belang. Mau hitam, mau merah, mau kuning, mau biru, mau segala macam warna tuh pasti belang. Cuman batas toleransinya itu segimana? Tapi kan konsumen biasanya nggak tahu ya. Biasanya pokoknya keluaran dari pabrik diasumsi ini sama semua. Semuanya mobil baru, brand new. Padahal dari, ya mohon maaf ya gue harus ngomong ya, dari dealer pun ya kadang-kadang kalau kita beli mobil baru harus extra cek. Jangan-jangan udah pernah di repair gitu. Itu harus, gue udah dapetin beberapa kali sih. Memang kadang terjadi kalau dulu itu memang mobil itu kan disetir kan dari pabrik ke dealer. Makanya kan akhir-akhir ini kan mereka udah di towing semua untuk hindarin kecelakaan di tengah jalan. Bener. Gitu. Cuman penyimpanan mobilnya di sana gimana? Bener kan? Betul. Kalau kita udah pernah datang mungkin ke tempat pabrik, ya sorry itu kita harus ngomong apa adanya karena semuanya ini rahasia umum ya. Mereka nyimpan mobilnya juga bukan nyimpan mobil yang bukan jauh-jauh, di tempat tertutup. Tertutup terus jauh-jauh mobilnya kan rapet. Karena kan pengen save tempat juga kan gitu. Betul. Karena masalah gudang itu juga cost buat mereka sebenarnya. Makanya ya itu dia kalau beli mobil baru ya harus di extra cek dulu sih. Tapi sekarang ATPM itu yang kabar terbaru yang gue dengar itu sekarang, jadi kalau dulu itu dari pabrikan mobil dikirim ke dealer, jadi dealer itu punya bengkel, punya gudang disimpan. Sekarang enggak. Jadi SPK dari konsumen masuk dari pabrik langsung kirim ke konsumen. Jadi mereka ada potong biaya lagi untuk di gudang. Ini yang terbaru sih sistemnya. Berarti itu bagus dong. Mungkin kalau seperti itu boleh tanya kali ya. Kalau ada yang teman-teman yang lagi beli mobil ditanya dulu nih. Dari pabrik apa dari gudang? Dari pabrik, dari gudang. Nah kalau dari gudang harus cek lagi tuh catnya, jangan ada yang sampai ada yang bekas soal atau apa yang lain yang original gitu. Kayak gitu sih. Jadi mungkin kira-kira itu aja yang bisa kita bahas di wet gloss. Ada tambahan lagi, Rick? Ya mungkin ya itulah mungkin mengenai standar ya. Kan lagi di YouTube lagi heboh nih masalah standar bengkel. Ya kan? Ya kembali lagi ada harga, ada barang. Ya kan? Ya kita di sini pengen memberikan kualitas yang sama seperti original. Kita juga kan ada produk wet gloss dan juga ada body repairnya. Ya kan? Jadi kalau menurut gua sendiri, jadi bengkel itu punya pasar masing-masing ya. Maksudnya kalau memang itu mobil hobi kesayangan dan lu benar-benar mau protect dia punya catnya, mau balik original, bisa ke wet gloss. Tapi untuk orang yang mungkin nggak gitu peduli sama cat, yang penting ya udah warna sama, yang penting mengkilat, ya udah ke bengkel murah, silakan. Betul. Jadi kembali kepada tangan teman-teman semua ya, kalau pilih bengkel mau cari yang standar tertinggi ya gue bisa bantu. Tapi kalau misalnya mau cari yang murah, mungkin ada bengkel yang dari Komarko juga nanti akan di-review juga pastinya. Yang sesuai dengan budget teman-teman semua gitu.
Nah terus Wet Gloss sendiri kalau kita ngomong ya kan bisa ada kerja sama asuransi ya? Ada kita sama Artarindo. Artarindo aja. Artarindo satu aja. Karena kita ngelihat emang apa namanya ya bagus lah kita ngomong asuransi Artarindo. Oke, kita jadi berani untuk promosi dan kerjasama dengan mereka gitu. Oh, jadi kalau misalnya gua punya mobil masuk ke asuransi Artarindo bisa di repair di sini? Bisa, tapi ya yang gua denger sih harus ada polis khusus. Ada polis khusus ya? Oke. Nah, kenapa bengkel lu nggak terima banyak asuransi? Maksudnya kenapa nggak banyak? Kan lu punya pilihan nih, mau main volume, ya kan? Kerjaannya banyak. Kasarnya gini lah, gue nggak mau diatur orang lah. Nggak mau diatur orang ya? Gue punya harga, gue punya kualitas. Ya males lah kalau kita ya baratnya harus ngikutin harga mereka. Ya kalau ya sorry itu saya gue nggak mau lah. Kita penghobi. Kebetulan bisnisnya di otomotif. Gitu, bukan cari uang. Ibaratnya pertama cari uang dulu, nggak seperti itu gitu. Mungkin kalau yang buat cari uang ya harus pertimbangan ya, asuransi kan volumenya gede. Volumenya gede dan pasti kan ada order terus masuk kan. Repeat order. Lebih aman lah. Untuk bisnis oke banget lah gitu. Tapi gue sih enggak lah, kayaknya gue sih lebih tujuannya lebih ke arah penghobi lah, penghobi otomotif lah gitu. Oke. Nah jadi kalau misalnya kalian rasa ini channel ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang punya bengkel atau yang punya mobil. Dan gua sih rekomen Wet Gloss. Oke, paling itu aja kok. Itu aja ya. Thank you udah datang kok. Oke. Thank you. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang terinspirasi, terutama yang nyari-nyari bengkel ini ya kok ya. Iya. Bengkel yang cocoknya kemana sih bengkelnya? Nah, mungkin Wet Gloss bisa menjadi solusi buat teman-teman. Iya. Gitu aja sih paling ya kok ya. Oke. Ya. Coco Marco sama Erik undur diri pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.